Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya David Setiadi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Komponen pertemuan kedua. Masih di pertemuan ini kita akan membahas basic sebelum kita masuk ke RPL-BK-nya ya. Jadi bagaimana nanti mungkin si evolusi paradigma pemrograman ini dari tahun ke tahunnya. Nah, kita sedikit mengulas apa sih itu programming. Saya yakin Anda semuanya sudah tahu lah, karena Anda kan mahasiswa IT di semester ke berapa? Ke-7 ya atau ke-8. Nah, programming itu kan penanaman instruksi ke dalam komputer atau device supaya si device tersebut mau melakukan operasi-operasi komputasi sesuai dari instruksi yang kita instruksikan kan kepada si device tersebut. Contohnya adalah penjumlahan. Kemudian sedangkan si bahasa pemrogramannya adalah instruksi yang dimengerti oleh komputer. Biasanya kan antara 0 dan 1. Nah, sedangkan si instruksi yang dimengerti sama manusia itu kan adalah B sama dengan A tambah 4 misalkan ya. Sedangkan si bahasa si komputer dia hanya mengerti 0 dan 1. Nah, si bahasa pemrograman ini adalah fungsinya untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer supaya si komputernya mengerti bahasa kita. Itu bahasa pemrogramannya. Nah, jadi si bahasa pemrograman pun dibagi lagi menjadi banyak level, beberapa level ya. Ada tingkat rendah atau low level language, ini biasanya bahasa assembler atau bahasa mesin ya. Kemudian tingkat menengah itu ada C++, Fortran. Kemudian ada tingkat tinggi itu Pascal. Bahasa tingkat yang lebih tinggi juga ada lagi, ada Java, ada .NET, dan lain-lain. Setelah tadi pengertiannya, kemudian bahasa pemrogramannya, kemudian ada level bahasa pemrogramannya. Nah, berikutnya adalah ada lagi paradigmanya. Paradigma itu kan sudut pandang ya. Sudut pandang tertentu yang diprioritaskan terhadap kelompok problema, realitas, keadaan, dan sebagainya. Sudut pandang dari bagaimana kita akan memprogram sebuah program untuk memprogram device-nya supaya si device tersebut bisa mengerti bahasa kita ya, dengan beberapa paradigma kan. Misalkan supaya lebih cepat, lebih baik, atau lebih efisien, dan lain-lain kan. Nah, paradigma pemrograman itu sebenarnya banyak sekali. Tapi yang mungkin terkenal, yang mungkin kita kenal itu ada beberapa. Salah satunya adalah yang paling klasik itu ya prosedural atau imperatif, kemudian ada fungsional, ada deklaratif, ada berorientasi objek, ada berorientasi komponen, berorientasi service, dan lain-lain. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah paradigma pemrograman prosedural. Nah, di mana konsep ini didasari dari mesin von Neumann, sekelompok tempat penyimpanan atau memori. Instruksi ini dieksekusi satu persatu secara sekuensial oleh sebuah pemroses yang tunggal. Nah, efisiensi eksekusi karena dekat dengan mesin. Itu algoritma plus struktur data sama dengan program. Jadi prosedur itu ya dari 1 sampai 3, misalkan 1 dulu, kemudian kedua, kemudian ketiga. Tidak bisa misalkan dari 1 langsung ke 3. Contohnya kalau di mana ya, kalau kita misalkan menggunakan prosedural dengan PHP kan, kita membaca codingnya dari atas ke bawah. Ketika ada 10 baris, di baris kelima Anda ada error, dia akan stop di situ. Yang lainnya ke bawahnya nggak dibaca. Kecuali nanti kalau PHP-nya misalkan kita sudah menggunakan multi-thread, beda lagi ya. Kalau sudah menggunakan PBO misalkan. Kemudian yang kedua adalah paradigma pemrograman fungsional. Ini biasanya didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi matematika. Jadi dasar pemecahannya persoalan sama dengan transformasional, tidak mempermasalahkan memorisasi dan struktur data. Kemudian tidak ada pemilahan antara data dan program. Berikutnya ada paradigma pemrograman deklaratif, prediktif, atau logik.
Ini didasarkan oleh pendefinisian relasi antar individu yang dinyatakan sebagai predikat. Kemudian sebuah program logik adalah kumpulan aksioma, fakta, dan aturan deduksi. Pemrograman menggunakan sekelompok fakta dan aturan-aturan atau inference rules ya. Dia lebih mendeskripsikan apa program yang dapat dikerjakan daripada bagaimana untuk menyelesaikannya. Ini deklaratif, prediktif, dan logik. Berikutnya ada lagi. Nah, ini yang sekarang kita pelajari ya, atau bukan sekarang. Maksudnya ini masih baru kita pelajari di semester berapa? Semester 3 kalau nggak salah ini. Anda berarti ini masih sangat ingat dengan paradigma pemrograman objek ini. Ini biasanya didasari oleh objek. Ini perkembangan dari beberapa paradigma, karena paradigma sebelumnya misalkan ada kelemahannya, ada kelebihan, tapi ada kelemahannya. Biasanya kelemahannya ditutupi oleh paradigma berikutnya. Salah satunya misalkan pemrograman berorientasi objek. Jadi sekarang sudah menggunakan objek mempunyai atribut dan perilaku. Nanti objeknya bisa diturunkan, kemudian objek yang satu dengan lainnya dapat berkomunikasi melalui pesan atau message, kemudian menawarkan konsep kelas, generik, inheritance, polymorphis, dan lain-lain. Nah, ini sampelnya adalah OOP seperti ini: kelas, objek, inheritance, encapsulation, abstraction, kemudian polymorphisme, atribut, metode, dan lain-lain. Saya rasa ini Anda sudah familiar dengan ini ketika Anda belajar di PBO ya, atau OOP. Biasanya kita menggunakan Java kalau di sini. Nah, berikutnya ada lagi. Oh, ternyata si OOP ini nggak cukup untuk paradigma OOP ini tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang makin kesini tuh makin kompleks. Jadi kita tidak hanya butuh OOP saja. Ternyata OOP itu masih kurang juga, karena ya kita kan perkembangannya sangat pesat terus-terusan. Aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan semakin canggih, semakin besar, semakin kompleks. Nah, kalau modular programming itu biasanya terdiri dari beberapa modul terpisah yang masing-masing memiliki akses tersendiri. Kemudian terdiri dari prosedur-prosedur di dalamnya. Jadi satu modul itu di dalamnya ada prosedur-prosedur. Kemudian jadi program terbagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan saling berhubungan. Cocok untuk aplikasi yang besar dan kompleks. Cocok untuk program-program yang sekarang ya. Kemudian programmer lebih mudah untuk melakukan debug dan testing dengan mudah tanpa mengganggu modul lain. Mudah untuk di maintenance dan lain-lain. Contohnya misalkan kalau kita lihat sekarang yang lagi booming misalkan e-commerce ya. E-commerce atau marketplace itu saya yakin tidak akan terdiri dari satu modul. Tidak mungkin kita menggunakan struktural juga, karena itu sudah sangat kompleks. Tapi mungkin saya rasa Anda akan sangat jarang sekali menemukan bug atau error di aplikasi yang sudah di-deploy, misalnya aplikasi yang Tokopedia yang sudah ada di Play Store. Kalau Anda coba mungkin memang kadang suka ada error, tapi saya rasa itu errornya per berapa persen gitu, sangat kecil sekali kemungkinannya. Walaupun memang selalu pasti ada, cuman kita nggak tahu. Itu biasanya modular itu per modul ya. Misalkan modul paymentnya nggak jalan, ya berarti yang lainnya tetap Anda masih bisa belanja, memasukkan ke keranjang, karena si modul keranjangnya berbeda, modul produknya berbeda, modul lainnya berbeda juga. Tapi ketika di checkout ya nggak bisa, karena modul payment gateway-nya misalkan nggak jalan. Itu cuma satu payment aja, satu modul saja yang error. Dan itu kalau misalkan ketika saya mau merubah si modul untuk flash sale kita rubah jangan seperti ini. Saya rasa Anda tidak akan merasakan update-nya atau perubahannya biasanya. Itu karena mereka mengupdate-nya per modul saja. Jadi aplikasi tetap terus berjalan tanpa harus maintenance, tanpa harus terhenti. Dia akan running 24 jam, tapi secara diam-diam dia sudah mengupdate beberapa modul. Misalkan itu seperti itu. Makanya kenapa ini paradigma ini cocok untuk aplikasi yang besar dan kompleks. Biasanya untuk aplikasi yang memang harus running 24 jam dan tidak boleh ada down-nya.
seperti di perbankan, walaupun perbankan kadang jam 1 sampai jam 2 itu mereka maintenance kan, tapi mereka harus tetap on 24 jam. Setelah modular programming itu ada service oriented programming. Setelah modular ada service. Service ini paradigma yang menggunakan beberapa blok service untuk membangun sebuah aplikasi. Beda lagi kalau tadi kita membuat aplikasi itu per modul. Oh ini nih modul keranjang belanja, ini modul payment, ini modul produk, modul flash sale, modul apa dan lain-lain. Itu per satu modul ya. Biasanya satu modul bisa dikerjakan oleh satu tim misalkan ya. Terus modul lain dikerjakan oleh satu ada penanggung jawabnya. Nah, kalau di service ini per service. Per service itu bisa saja mungkin servisnya tidak selalu dalam satu tim. Misalkan saya membutuhkan service dari paymentnya dari perbankan. Berarti saya harus bridging dengan si perbankannya untuk mengambil misalkan atau generate kode bayar dan lain-lainnya itu dari aplikasi yang sudah saya buat contohnya ya. Atau misalkan gini, ketika saya mau bayar ke bank, si bank itu dia ngambil dulu kan servisnya ke service misalkan aplikasi si marketplace-nya. Nah setelah ngambil, oh ternyata kode bayar sekian itu cocok dengan belanjaan atau keranjang belanja yang A juga. Akhirnya nanti ketika kita bayar kita nggak usah lagi verifikasi, kita tinggal masukin kode bayar atau virtual account ya, virtual akun keluar langsung nominalnya sekian, dan itu sudah langsung otomatis terverifikasi di Tokopedia. Itu biasanya per servisnya kan. Nanti ada lagi servisnya apa lagi, oh servisnya kita membuat API misalkan ya. Jadi di dalamnya si servis itu bisa membangun servis, kemudian invoke service atau meminta service, memohon service, kemudian ada mengcombine service. Mengcombine itu berarti kan menghubungkan kan, mengkombinasikan antar service. Kemudian ada lagi web service, nih sekarang lagi musimnya web service API. Jadi antar service-nya atau antar modulnya mereka sudah berkomunikasi melalui service. Kan sekarang misalkan saya bisa aja ngambil API dari contohnya dari website yang lain. Sekarang kan lagi musim COVID misalkan, kita mau ngambil data COVID yang real time, kita tinggal tembak saja si API-nya, API yang terbuka dari misalkan informasi COVID yang valid dari pemerintahan misalkan ya .go.id, kita ambil dari sana, kita tampilkan, kita ambil misalkan, itu saja bisa saja. Kemudian di beberapa lagi contoh kemarin di perusahaan saya menggabungkan beberapa servis, misalkan servisnya itu misalkan perpajakan daerah, itu bisa dari Samsat juga, bisa dari BPHTB-nya, bisa dari PBB-nya, dari mana, itu servisnya kan beda-beda. Tapi setiap server, setiap layanan, setiap aplikasi mereka punya servisnya. Mereka menyediakan web service, akhirnya bisa saling terhubung, saling berkirim pesan, saling berkirim data. Dan itu terakhir untuk menghubungkan comment center, misalkan comment center kan semuanya menampilkan semua info, hampir seluruh kebutuhan dari si informasi di sebuah kabupaten misalkan, sebuah sistem itu. Saya yakin servisnya banyak sekali. Nah itulah service oriented sekarang. Selain dari sini modular programming, kita membutuhkan service juga, karena tidak semua aplikasi itu bisa kita buat semuanya. Kadang ada beberapa yang tidak bisa, yang kita harus ngambil dari service orang lain. Oke, dan begitu juga sebaliknya. Misalkan kalau orang butuh aplikasi kita, terus cuman butuh data beberapa, kita kasih saja web service-nya, kita buatkan web service-nya, kita kasih. Oh, mereka cuman butuh data untuk jumlah A misalkan, ya udah kita kasih aja itu. Jadi mereka nggak bisa mengobok-ngobok sistem punya kita cuman ngasih feed bahwa oh ini nih data yang mereka butuhkan. Oke. Berikutnya adalah komponen ya. Komponen ini adalah mata kuliah ini. Jadi setelah
sebelum service harusnya ada komponen dulu kan. Tapi nanti si paradigma pemrograman berbasis service itu kan ada di mata kuliah terpisah. Nah, kalau saya gambarkan itu evolution paradigma programming itu seperti ini, dari mulai prosedural, fungsional, mungkin di sini ya, fungsional, prosedural, langsung sudah berbasis modul. Jadi pembuatan aplikasinya per modul, kemudian bisa per objek juga. Ini masih misalkan mungkin masih kurang untuk menghandle yang lebih besar lagi, lebih kompleks lagi, lebih luas lagi. Kembangkan juga berbasis komponen yang sekarang mata kuliah yang kita akan pelajari. Kemudian setelah komponen, kita akan lanjutkan ke service. Service ini tidak hanya komponen pun ini bisa saja. Misalkan si perusahaan A dia punya komponen A, saya butuh komponen A, saya minta komponen A ke perusahaan A. Saya nggak punya nih modul B atau modul C ada di perusahaan yang lain, kita ambil. Itu bisa seperti itu, sehingga bisa membangun sebuah aplikasi berbasis komponen. Kalau berbasis service, ya servisnya kita ambil. Saya butuh data pajak kendaraan, kita ambil ke Samsat misalkan ya. Kita butuh data pajak bumi dan bangunan, kita ambil ke Bapenda misalkan, dan lain-lain. Itu servisnya kita, ini berbasis service ya. Oke, sampel bahasa pemrogramannya ya prosedural, Agol, Pascal, Fortran, dan lain-lain. Kemudian fungsionalnya bisa logo, APL, LESP. Kemudian ada deklaratifnya, itu contohnya adalah Prolog. Kemudian ada object orientednya, Smalltalk, Eiffel, Java, C++. Kalau konkuren tuh ada juga ini konkuren ya. Konkuren itu biasanya di Java juga bisa, mungkin bahasa pemrograman lain juga ada. Kemudian relasional itu biasanya SQL ya. SQL pada relasi database itu kan suka ada relasi antar tabel. Itu dia masuknya ke paradigma pemrograman relasional. Kemudian ada modular tuh bisa Java, Kotlin, atau apapun. Saya rasa banyak ya pemrograman yang sudah bisa modular. Kemudian komponen ini bisa Java atau C#, atau ya bisa yang lain-lain juga, banyak sih sebenarnya. Kemudian berbasis service juga sama-sama banyak, soalnya hampir tiap bahasa pemrograman mereka kan ikut berkembang, ikut mengikuti zaman. Sekarang zamannya seperti ini, mereka biasanya update mengikuti. Service misalnya pakai JSON untuk web service-nya misalkan ya. Kemudian engine-nya bisa menggunakan PHP, atau misalkan bisa menggunakan JavaScript atau Node.js dan lain-lain ya. Oke, berikutnya lumayan pusing juga ya. Ini baru membahas sedikit tentang paradigma ya. Nah, berikutnya kita membahas tentang si objeknya ya. Sedikit lagi kita mengulas ya. Jadi object oriented programming itu adalah kalau sering disingkat dengan OOP atau PBO ya. Paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Jadi kita fokus pada objeknya ya. Nah, objek ini adalah entitas yang memiliki atribut atau karakter atau behavior dan kadangkala disertai dengan kondisi atau state. Ini menurut Douglas tahun 92. Nah, object oriented programming ini, kata Meyer 98, itu sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek, yaitu sistem yang komponennya dienkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi yang dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya, dan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi. Yang lainnya hampir mirip-mirip lah. Jadi pokoknya ini adalah metode pemrograman berdasarkan hierarki kelas, di mana kelas tersebut didefinisikan dengan baik dan bisa saling bekerja sama untuk memecah permasalahan, supaya kita tidak mengulang kode-kode yang sama. Suatu metode pemrograman yang dipakai untuk mengorganisasikan program ke dalam suatu komponen yang logis. Nah, kelas ini harus diinstansiasi ya.
Ini dibuat objeknya terlebih dahulu sebelum bisa digunakan, misalnya keyword pada Java dan .NET, atau biasanya new ya, new object atau new class. Nah, kemudian inisialisasi awal itu suatu objek sama dengan null. Kelas merupakan suatu template yang digunakan sebagai pola desain suatu objek. Jadi nanti kan ada objek, ada modul, ada service, ada komponen ya. Ini kita bahas dulu si objeknya. Jadi analogikan kelas itu sebagai rancangan mobilnya, sedangkan menganalogikan objeknya itu sebagai mobil nyatanya. Jadi kita kelas itu sebagai polanya saja, sedangkan objeknya adalah implementasi dari si rancangan kelas itu. Nah, kelas dan objek ini, kalau kelas itu berupa rancangan, sedangkan objek sudah nyata. Nah, kalau kelas itu templatenya berupa objek, kalau objek itu hasil realisasi dari kelas atau suatu bentuk nyatanya dari sebuah kelas. Contohnya adalah mobil, kita punya kelas mobil. Di dalamnya ada mobil Kijangnya, ada mobil Panther, ada mobil Honda Jazz dan lain, itu yang sudah real jadi produknya kan. Kalau mobil itu kan kata umumnya, tapi kalau sudah menjadi mobil Jazz, mobil Kijang, itu sudah realnya. Kemudian kelas mata kuliah, misalkan mata kuliahnya ada OP, ada algoritma pemrograman, ada basis data dan lain-lain. Kemudian kalau hewan itu kelasnya, sedangkan objeknya adalah realnya, yaitu sapi, kucing, kambing dan lain-lain. Contoh, ini selalu ya, ini setiap mata kuliah, setiap tahun saya kalau misalkan membahas PBU itu pasti ada kelas mobilnya, ada kelas mobil, ada kelas senjata atau kelas game biasanya ya. Ini kelas mobil itu variabel intensnya itu punya plat nomor, warna, ada manufaktur, kemudian kecepatan. Nah, di objeknya ini ada objek mobil A, ABC 111, XYZ 123, warnanya biru, merah. Kemudian manufakturnya ada Mitsubishi, ada Toyota. Kecepatannya 50 km per jam, yang ini 100 km per jam. Jadi setiap kelas dia punya objek, punya atribut, punya lain-lain. Kemudian metodenya bisa metodenya akselerasi atau belok atau rem. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh si objek tersebut. Atribut dan metode. Nah, atribut itu adalah ciri pembeda antara objek. Metodenya yaitu tingkah laku dari sebuah objeknya. Contohnya adalah mobil. Mobil itu tipe dari transmisi, tipenya transmisinya, kemudian manufakturnya, warnanya, sedangkan tingkah lakunya dia bisa belok, bisa mengerem, bisa ngebut, bisa mempercepat, bisa memperlambat. Kemudian kalau kita objeknya singa, misalkan singanya itu dia punya berat, punya warna, lapar, jinak atau liar. Tingkah lakunya dia bisa roar ya, kemudian bisa tidur dan bisa berburu. Nah, ciri khas dari OOP itu dia punya abstraksi, yaitu mendefinisikan kelas yang mampu mengabstraksikan atau mendefinisikan suatu objek dan mampu melakukan kegiatan, mengubah state, berkomunikasi dengan objek lainnya pada sistem. Kemudian ada enkapsulasi, yaitu menjempunyikan informasi dan detail implementasi sebuah atribut metode. Jadi hak aksesnya nanti bisa dienkapsulasi. Misalkan metode ini atau kelas ini nggak boleh diakses oleh kelas yang lainnya, berarti kita enkapsulasi. Kemudian ada polimorfisme, yaitu objek dari kelas dasar yang berperilaku seperti objek lainnya, yaitu turunan ya, turunan tapi dalam bentuk lainnya. Kemudian inheritance ini ya pewarisan, turunan dari atribut dan metodenya dari kelas induk ke kelas anaknya. Kemudian ada abstrak dan interface. Itu abstrak itu adalah abstrak kelas itu adalah superkelas khusus yang bersifat generik untuk mendefinisikan kelas yang berisi atribut dan metode yang umum. Itu menggunakan keyword abstrak. Kemudian ada interface. Interface itu adalah template yang seluruh metodenya abstrak, sehingga seluruh metodenya harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Kemudian interface boleh memiliki atribut yang berupa konstan
konstanta ya. Untuk standarisasi konstanta, static final, keywordnya adalah interface dan implement ya. Kemudian inheritance, ini pewarisan atribut-atribut, yaitu memberi warisan superclass, kemudian bisa warisan subclass. Contohnya superclassnya adalah sepeda. Nah, si subclassnya bisa sepeda gunung, sepeda balap, sepeda motor. Kemudian kalau keyword pada Java-nya ada extend ya. Extend dari mana kelasnya? Keuntungannya memberikan ciri khas kepada masing-masing subclass, kemudian superclass ini mewariskan atribut dan metodenya ke subclass sehingga menerapkan reuse atau tidak harus mengetik ulang coding yang kita butuhkan. Kemudian pada inheritance juga dikenal dengan overriding, yaitu metode yang sama-sama dan tipenya nama dan tipenya sama, tapi di kelas berbeda namun masih dalam satu hubungan keturunan. Jika ada metode kelas parent yang sudah didefinisikan dan didefinisikan ulang pun bisa, maka metode pada kelas anak akan menutup metode parent, kecuali metode pada parent yang dibuat final ya. Kemudian berikutnya adalah polymorphisme, yaitu konstruktor, metode untuk inisialisasi objek suatu kelas. Kemudian ada overloading konstruktor. Dalam satu kelas itu bisa lebih dari satu konstruktor. Kemudian berikutnya adalah overloading method. Ini biasanya kalau coding itu public void print lah ya. Kemudian char C, kemudian public void boolean string S misalkan ya. Kemudian public void printnya integer I misalkan. Itu sebuah objek mampu melihat konteks berdasarkan reference yang ditunjuknya, misalkan lingkaran, kubus, turunan dari bangun, dan lain-lain. Ada overloading, ada dependency, ada 3 bentuk dependency itu ada kelas B sebagai parameter dari fungsi kelas A, kemudian kelas B sebagai nilai kembalikan dari atau return value-nya, kemudian penggunaan kelas B sebagai variabel lokal di fungsi kelas A pun bisa. Oke, itu saja mungkin ngebahas sedikit tentang VBO-nya ya. Lalu hubungannya dengan komponen apa? Hubungan komponen biasanya gini, misalkan bisa melengkapi PBO, rekayasa perangkat lunak berbasis komponen itu kan bisa melengkapi PBO. Contohnya ada kelas sepeda tadi kan. Kelas sepeda itu kalau misalkan kita turunkan lagi ke subkelasnya kan bisa sepeda gunung tadi kan, sepeda BMX atau sepeda road bike, terus ada lagi sepeda motor. Tapi sepeda motor kan sudah jelas beda sekali dengan sepeda. Kenapa? Sepeda gunung kan dia digoes, tapi si sepeda motor dia memiliki sifat yang berbeda ya. Dia harus pakai bensin misalkan untuk menghidupkannya, tidak digoes. Itu kan sudah beda lagi. Contoh misalkan ada kita punya kelas burung, kalau diturunkan ke bawah itu kelas burung kan macam-macam, dari mulai burung misalkan burung merpati, burung-burungnya kan banyak yang bisa terbang, tapi ada burung yang tidak bisa terbang. Contohnya apa ya? Misalkan burung unta, dia nggak bisa terbang, tapi tetap dia masuk dalam keluarga burung juga. Nah, berarti dia punya sifat yang khusus, punya perlakuan khusus juga, jadi tidak semua. Nah, nanti kalau misalkan berbasis komponen, ya nanti bisa bisa kalau lebih kompleks lagi nanti kasusnya tidak hanya burung dan sepeda motor, ya mungkin membutuhkan paradigma yang komponen itu. Jadi sedikit hubungannya antara PBO dengan si komponen itu ya. Baik, nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Takut videonya terlalu panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.